Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di video kali ini saya akan membahas mengenai BLT BBM yang saat ini sudah mulai disalurkan di beberapa daerah dan itu sudah mulai jadi ramai banget diberitakan di media sosial maupun di berita-berita mengenai penyaluran BLT BBM. Nah, BLT BBM ini diberikan kepada masyarakat yang terbilang atau tergolong layak bantu secara ekonomi yang datanya aktif di dalam DTKS. Nah, tapi di sini saya akan lebih fokus mengenai siapa sih sebenarnya yang berhak untuk mendapatkan BLT BBM ini, karena banyak sekali menanyakan ke saya via inbox, katanya kenapa yang lainnya itu namanya terdaftar atau mendapat undangan untuk mengambil BLT BBM, sedangkan KPM yang lain atau masyarakat yang lain yang menurut orang tersebut itu juga layak bantu secara sosial ekonomi tapi justru tidak mendapatkan undangan atau panggilan untuk mengambil BLT BBM-nya lewat kantor pos. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis ya, karena di sini saya akan menyampaikan semuanya informasi yang saya ketahui mengenai BLT BBM ini. Baiklah, langsung saja. Jadi, sesuai dengan instruksi Menteri Sosial dan juga Presiden Joko Widodo, masyarakat yang layak untuk menerima BLT BBM ini adalah masyarakat yang tercatat datanya aktif di dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Adapun untuk besaran kuotanya di seluruh Indonesia yaitu sebesar 20 juta sekian, ini adalah datanya, dan juga anggarannya itu sebesar ini ya, di sini disampaikan sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Jadi kalau kita lihat dari angka jumlah penerimanya dan juga jumlah anggarannya itu lumayan besar, dan wajar saja jika banyak masyarakat yang lain yang merasa selama ini belum pernah mendapatkan bansos-bansos dari pemerintah komplain karena dia merasakan efek atau dampak dari kenaikan harga BBM ini. Tapi kenapa pada saat yang seperti ini dia tidak mendapatkan BLT? Jadi sesuai dengan instrumen penyaluran bansos BLT BBM ini yang sempat saya baca-baca juga, saya pelajari isinya di sana, masyarakat yang layak untuk menerima BLT BBM ini adalah masyarakat yang aktif atau valid datanya di dalam DTKS atau aktif sebagai penerima salah satu bansos reguler seperti PKH maupun BPNT. Jadi contohnya seperti ini ya agar mudah dipahami. Jadi contoh nih, keluarga Ibu Lydia. Misalnya, Ibu Lydia ini adalah penerima BPNT murni. Dia hanya menerima BPNT tapi tidak mendapatkan PKH. Namun karena dia datanya aktif sebagai penerima BPNT dan datanya valid di dalam DTKS, maka Ibu Lydia ini berhak untuk mendapatkan BLT BBM juga. Kemudian lanjut Ibu Winda misalnya. Ibu Winda ini adalah penerima PKH murni. Dia aktif sebagai penerima PKH tapi Ibu Winda ini tidak mendapatkan BPNT atau program sembako gitu ya, tapi datanya aktif di dalam DTKS dan datanya valid, aktif sebagai penerima PKH atau istilahnya PKH murni, maka Ibu Winda ini juga berhak untuk mendapatkan BLT BBM. Contoh kasus yang ketiga yaitu contoh misalnya Ibu Dina. Ibu Dina ini adalah penerima PKH dan juga penerima BPNT. Keduanya datanya aktif di program bansos reguler yaitu PKH dan juga BPNT. Dia aktif sebagai penerima PKH dan juga aktif sebagai penerima BPNT, yang mana otomatis ibu ini berhak untuk mendapatkan BLT BBM juga karena dia aktif datanya di program bansos reguler itu tadi yaitu PKH maupun BPNT. Dan contoh kasus berikutnya Ibu Susi. Contoh misalnya Ibu Susi ini adalah penerima PKH di tahun yang lalu atau penerima BPNT di tahun yang lalu, tapi berhubung karena ada sesuatu di dalam datanya atau beberapa alasan yang menyebabkan data PKH-nya atau BPNT-nya itu menjadi tidak aktif di tahun 2022 ini. Padahal Ibu Susi ini namanya masih ada di dalam DTKS. Kalau dicek di cek bansos itu namanya masih ada tercantum di dalam DTKS. Hanya saja di kolom-kolom bansosnya itu semuanya strip-strip gitu atau tidak lagi dinyatakan layak untuk menerima bansos. Maka otomatis Ibu Susi ini walaupun misalnya dia masih tergolong layak bantu secara sosial ekonomi atau misalnya Ibu Susi ini namanya masih ada di dalam DTKS, tapi karena pada program bansos reguler contoh seperti PKH maupun BPNT datanya tidak aktif lagi atau terakhir aktif di tahun 2021 kemarin, maka otomatis Ibu Susi ini tidak berhak untuk diberikan BLT BBM. Nah, adapun cara mudah untuk ngecek apakah Bapak Ibu itu termasuk atau berkesempatan untuk mendapatkan BLT BBM, caranya sangat mudah sekali ya. Di sini kita langsung praktek saja, jadi mudah difahami. Karena ada beberapa teman-teman di luar sana juga yang kadang menulis komentar di bawah video saya yang sebelumnya, mengatakan, "Kak, tolong dong dicekkan nama saya atas nama saya." Nah, sebenarnya itu tidak bisa saya lakukan dari sini ya.
Tapi kita semuanya, saya rasa kita semuanya, Bapak Ibu semuanya itu bisa melakukannya sendiri di rumah asalkan memiliki handphone Android. Karena ini caranya sangat mudah sekali. Nah, untuk linknya Bapak Ibu bisa langsung cek linknya di bawah video saya yang ini. Di sana ada linknya yang saya sertakan yang judulnya cek nama di DTKS. Nah, langsung klik aja linknya, atau bisa juga masukkan manual di user pencariannya Bapak Ibu, yaitu halaman websitenya seperti ini, cekbansos.kemensos.go.id. Nah, Bapak Ibu langsung klik aja itu untuk linknya yang saya sertakan di bawah video ini ya, maka Bapak Ibu langsung tertuju ke halaman yang seperti ini. Nah, langsung saja kita praktek di sini. Kita cari tahu bersama-sama di sini. Cara mudahnya lewat link yang sudah saya sertakan di deskripsi setiap video yang saya upload ya. Yang ini yang judulnya cek nama di DTKS. Nah, langsung diklik aja. Maka langsung tertuju ke halaman DTKS seperti ini. Setelah masuk ke halaman DTKS seperti ini, tinggal masukkan aja provinsi tempat Bapak Ibu tinggal. Nah, ini contoh kasus, ada ibu yang minta dicekkan namanya di provinsi Kalimantan Timur, lalu kemudian masukkan nama kabupatennya sesuai dengan nama kabupaten tempat Bapak Ibu tinggal. Nah, setelah dimasukkan nama kabupatennya, pilih juga nama desa kecamatannya, nama kecamatannya. Setelah itu nama kecamatan, pilih lagi nama desa tempat tinggalnya Bapak Ibu, lalu masukkan nama sesuai dengan KTP. Jadi harus sama persis untuk pengejaannya sesuai dengan di KTP. Lalu kemudian masukkan kodenya. Nah, kodenya ini tuh bisa diganti-ganti ya. Apabila ada tanda baca atau tanda kutip yang menurut Bapak Ibu susah, maka bisa diganti dengan klik yang tanda merah ini, captcha ini yang warna merah, maka akan langsung berubah. Nah, setelah itu masuk ke kolom pencarian, akan muncul halaman seperti ini. Setelah sampai di halaman seperti ini, contoh Ibu Erna ini kan ada dua nih, ada Erna umur 26 tahun dan ada Erna umur 48 tahun. Sesuaikan dengan umurnya, sesuai dengan umur yang ingin Bapak Ibu cari. Nah, lalu kemudian masuk ke kolom sini, digeser-geser ke samping. Ini kolom BPNT, kolom BST, kolom PKH, lalu kemudian ini Ibu Erna ini aktif BPNT-nya dan juga aktif PKH-nya ya sebagai pengurus. Lalu di pojok paling ujung di sini ada kolom BLT strip BBM atau bantuan langsung tunai BBM. Statusnya untuk Ibu Erna ini ya, karena ini Ibu Erna yang paling bawah ya, dan periodenya September Oktober tahun 2022. Nah, contoh berikutnya saya akan coba cari lagi dengan nama yang berbeda. Di sini Ibu Halwatia. Nah, Ibu Halwatia ini adalah mantan KPM PKH yang mana datanya terakhir aktif sebagai penerima PKH itu di tahun 2021 kemarin, dan BPNT-nya juga tidak aktif lagi karena ada kesalahan nama. Nah, caranya sama seperti tadi ya, lalu kemudian cari data. Nah, ini ada kesalahan pada saat saya memasukkan kode. Jadi kodenya ini harus sama persis. Ini ada tanda bacanya, bisa diganti-ganti ketika ada muncul tanda baca atau tanda kutip yang susah untuk dicari atau di entry. Nah, sini harus sama persis sesuai dengan perintah atau huruf kode yang sesuai dengan yang ada di kolom atas ini. Nah, ini sudah muncul namanya Ibu Halwatia, umurnya 52 tahun. Jadi umur ini perlu ya, harus sesuai banget. Nah, ini BPNT-nya, di kolom BPNT-nya keterangannya di sini gagal omspan, beda nama rekening di bank. Jadi terakhir aktif itu Juli September 2021. Kemudian PKH-nya juga tidak aktif lagi nih. Terakhir aktif kemarin di periode Oktober Desember tahun 2021. Sekarang coba kita geser ke kolom untuk BLT BBM. Di sini untuk statusnya itu tidak, dan untuk periodenya strip, yang mana artinya Ibu Halwatia ini karena datanya tidak aktif sebagai penerima PKH maupun BPNT, maka untuk BLT BBM-nya juga tidak aktif atau tidak berkesempatan mendapatkan BLT BBM tahun 2022 ini.
Nah, jadi itu dia cara mudah untuk ngecek apakah Bapak Ibu itu berkesempatan untuk mendapatkan BLT BBM ini atau tidak. Dan saya rasa kita semuanya bisa melakukan itu karena caranya sangat mudah sekali dan mudah difahami. Jadi silakan Bapak Ibu langsung cek sendiri lewat handphone ya. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki handphone Android, bisa minta tolong sama tetangga atau anaknya Bapak Ibu yang memiliki handphone Android. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat yang lainnya yang baru bergabung, saya minta dukungannya untuk klik subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, serta share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar masyarakat yang lain atau teman-teman yang lain juga bisa mengetahui mengenai info bansos ini. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.